Great. Good morning everyone. Alright, tema pada hari ini adalah faith that doesn't live in words alone. Iman yang tidak hanya berkaitan dengan kata-kata. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Alright teman-teman, hari ini saya mau tegaskan dari awal ini, bukan khotbah untuk orang lain ya, bukan untuk gereja sebelah, bukan untuk pendeta lain, bukan untuk dunia luar sana. Ini untuk kita, untuk saya juga ya, untuk saudara yang setiap minggu duduk di bangku gereja. Hari ini firman Tuhan menelanjangi kita, bukan menghibur ego kita ya, karena faktanya pahit. Banyak orang Kristen kelihatannya rohani, tapi hidupnya tidak berubah. Mulutnya penuh dengan istilah-istilah iman, firman, tapi kelakuannya tetap sama. Tangannya terangkat menyembah, tapi lidahnya masih melukai hati orang. Mengaku bertobat, tapi dosanya tetap dipelihara, masih kompromi dengan dosa, masih berkubang di dalam dosa, ya, rajin ibadah tapi nol ketaatannya. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, iman itu dasar ya. Well, kalau dasarnya salah, seberapa indah bangunannya pasti roboh. Masalahnya hari ini banyak orang Kristen punya iman di kepala, tapi tidak punya iman dalam hidup. Percaya secara konsep, tapi menolak taat secara praktis ya. Yesus tidak pernah memuji iman yang hanya diucapkan. Yesus selalu menuntut iman yang ditaati. Karena itu Yakobus berbicara tanpa basa-basi. Apalah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, Yakobus 2 ayat 14. Ini pertanyaan tajam ya. Iman yang tidak mengubah hidup adalah iman yang mati. Teman-teman, mari jujur. Masalah terbesar gereja hari ini bukan kurang ibadah, bukan kurang firman, bukan kurang pendeta, bukan kurang seminar-seminar rohani. Masalahnya satu, tidak mau melakukan firman. Kita senang firman yang menghibur, yang berkat, yang mujizat, tapi alergi firman yang menegur. Kita suka ayat tentang berkat kan, tapi menutup telinga saat firman itu bicara tentang salib, penyangkalan diri, dan bicara tentang ketaatan, bicara tentang kesetiaan. Yesus berkata dengan sangat keras ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku ya, Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya, Matius 7:21. Bukan yang rajin datang ke gereja, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang rajin memanggil nama Tuhan, tapi hidupnya menolak perintah Tuhan. Melakukan firman itu menyakitkan bagi kedagingan kita, ya enggak? Firman menyuruh berhenti dari dosa yang kita nikmati. Firman menyuruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Firman menyuruh hidup benar di dunia yang bengkok. Kalau iman kita tidak sanggup membawa kita taat, maka iman itu hanya sekedar teori rohani ya. Dari sinilah kita bicara tentang pertobatan. Bertobat bukan menangis di altar call ya, sampai rebah-rebah. Bertobat bukan merasa bersalah setelah ketahuan. Bertobat adalah berbalik total, metanoia, ya berbalik 360 derajat, ya berbalik ya. Disinilah kisah para rasul 3:19 ya, berkata sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tanpa pertobatan dosa tidak dihapus, hanya ditutupi secara rohani. Masalahnya hanya orang Kristen menyesal tapi tidak bertobat, sedih karena akibat dosa tapi tidak membenci dosa, minta ampun tapi tidak mau meninggalkan. Amsal 28 ayat 13 sangat jelas, siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Perhatikan, mengaku dan meninggalkan. Mengaku tanpa meninggalkan adalah penipuan rohani. Lalu orang bertanya, kalau sudah bertobat kenapa masih jatuh? Kan begitu. Alkitab jujur mencatat, Paulus sudah berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19 ya. Tapi Paulus tidak berdamai dengan dosa, ia berperang melawan dosa. Ya, yang berbahaya bukan jatuh dalam dosa, tapi tetap tinggal di dalam dosa, tetap kompromi di dalam dosa, itu yang berbahaya. Amsal 24 ayat 16. Orang benar jatuh 7 kali namun bangun kembali. Orang benar itu jatuh tapi bangkit. Orang yang tidak benar jatuh dalam dosa dan menetap di sana. Salah satu alasan utama orang kembali ke dosa lama adalah mulut yang tidak dijaga. Ini sering diremehkan. Banyak orang berkata, yang penting hatinya kan baik. Itu dusta rohani. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Mulut tidak pernah salah. Mulut hanya membocorkan isi hati ya. Yakobus berkata sangat keras, jika seseorang menganggap dirinya beribadah kepada Allah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Ini firman Tuhan, bukan opini pendeta ya. Ibadah bisa batal di hadapan Tuhan karena lidah. Banyak orang yang sudah berhenti dari dosa besar tapi lidahnya masih kotor. Ya, sudah berhenti mabuk tapi masih menghina. Sudah berhenti mencuri tapi masih berdusta dan bersungut-sungut. Itu berarti pertobatan belum menyentuh lidah. Amsal 18 sampai ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Ucapan bisa menjaga kita hidup di dalam firman, dalam iman ya, atau menyeret kita kembali ke dosa lama. Yesus bahkan berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36. Ini serius benar. Ya, perhatikan ya. Karena itu Kolose 3 ayat 8 berkata, buanglah semuanya itu. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Firman tidak berkata kurangi, tapi buang. Buang loh. Bukan dikurangi, dibuang. Mazmur 141 ayat 3 adalah doa orang yang sadar. Pasanglah penjaga pada mulutku. Ya Tuhan, saudara, iman sejati tidak bisa dipisahkan dari ketaatan, pertobatan, dan ucapan yang diubahkan. Tuhan tidak mencari penonton-penonton di gereja. Tuhan mencari murid yang taat. Seperti kata bijak nih ya. Perhatikan saya ke depan ya. Faith that doesn't change your life is not faith. It's just really religious talk. Iman yang tidak mengubah hidup bukan iman, tapi itu hanya omongan religius. Hari ini firman memanggil kita berhenti bermain-main dengan rohani kita, berhenti berdamai dengan dosa kecil, berhenti puas jadi pengunjung gereja, hidupkan iman lewat ketaatan, tutup pintu dosa, jaga mulut, terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena iman sejati terlihat dari hidup, pertobatan sejati terlihat dari perubahan, dan kedewasaan rohani terdengar dari ucapannya. Jadi kedua pertanyaan ini ya penting sekali ya, kiranya Tuhan menolong kita. Jadi pesan moralnya apa? Iman sejati tidak diukur dari seberapa sering kita datang ke gereja, tapi dari seberapa taat kita melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kekristenan bukan tentang status sebagai jemaat gereja ini, gereja itu ya, melainkan tentang kehidupan yang terus diubahkan. Iman tanpa ketaatan ya adalah penipuan rohani. Pertobatan tanpa meninggalkan dosa adalah kepalsuan rohani, dan ibadah tanpa perubahan hidup adalah kesia-siaan rohani. Tuhan tidak mencari orang yang pandai berbicara iman, tapi orang yang hidupnya menjadi bukti iman itu nyata. Jadi closing statementnya teman-teman, gereja bukan bioskop tempat kita jadi penonton. Gereja adalah ladang Tuhan, tempat kita dipanggil untuk terlibat, bertumbuh, dan taat. Berhentilah puas hanya sebagai pengunjung gereja. Berhentilah bersembunyi di balik aktivitas rohani tanpa perubahan hidup. Hari ini Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Tetapi Dia bertanya, apakah hidup Anda sungguh-sungguh mencerminkan Kristus? Karena iman yang sejati tidak hidup di mulut saja, tapi hidup dalam ketaatan sehari-hari. Teman-teman, pertanyaannya, tolong jawab secara jujur dan renungkan ya. Apakah selama ini Anda benar-benar sudah datang kepada Yesus, atau hanya rutin datang ke gereja tetapi tetap memikul beban hidup sendirian? Ya, tulis jujur di
kolom komentar ya. Kedua, beban apa yang sampai hari ini masih Anda pegang sendiri dan belum Anda lepaskan kepada Tuhan? Dosa, kepahitan, ketakutan, atau keinginan mengatur hidup sendiri? Tuliskan satu kata saja di komentar, kolom komentar sebagai tanda Anda mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Alright, teman-teman, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami boleh dapat kesempatan untuk terus memuji Engkau. Kami akan hidup untuk taat menjalani firman-Mu. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu semuanya menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa-dosa kami jika ada kata-kata yang keluar dari mulut kami yang tidak memberkati orang. Jaga mulut kami sehingga apa yang kami ucapkan memberkati orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.